Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Bapak Risman pada pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, selalu dalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sudah mengisi absennya semuanya? Jangan lupa ya isi absennya. Sudah sarapan belum? Jangan lupa sarapan ya, nanti sakit apalagi di masa pandemi ini. Oh ya, di masa pandemi ini kita harus menerapkan 4M ya. Yaitu apa? 1. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Meskipun pembelajaran hari ini masih dilakukan secara daring, kita harus tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke anak-anak, sekarang tahu ya kita akan belajar mengenai materi apa. Ya betul, hari ini kita akan belajar mengenai menghargai jasa peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sudah ya? Baiklah anak-anak, di belakang Bapak sudah ada foto yang cukup terkenal dan berperan untuk kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu siapa nama tokoh dari foto di sini? Ya, di sini namanya Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda lahir di Jepang di Kagoshima tanggal 3 Maret 1989. Meninggal pada tanggal 18 Desember 1997 pada umur 79 tahun. Dia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama pendudukan Indonesia dia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Laksamana Muda Maeda memiliki peran yang cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempersiapkan kediamannya yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suibarjo, ditambah sang juru ketik Sayuti Melik. Setelah Jepang dibom atom sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kekalahan Jepang semakin dekat. Hal ini membangkitkan semangat pemuda Indonesia untuk segera mencapai kemerdekaan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wadayoningrat dipanggil oleh Panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Terauchi, di markas besarnya di Dallas, di Vietnam. Dalam pertemuan itu, Terauchi berjanji akan memberi bangsa Indonesia kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Di hari yang sama, para pemuda mengantarkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Namun ketika tiba dari Rengas Dengklok ke Jakarta, hari sudah larut pada pukul 22. Rombongan itu berada di Hotel Residence. Mereka akan memesan ruangan untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi. Namun sayangnya tempat itu sudah ditutup. Para pemuda tidak kehabisan akal. Mereka lalu menghubungi seorang perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Laksamana Maeda. Nah ini dia. Ia pun mengizinkan rumahnya yang sekarang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 1
untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi dan menjamin keamanan selama rapat, karena Maeda merupakan kepala perwakilan Kaigun Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, sehingga rumahnya merupakan ekstrateritorial dan harus dihormati oleh Rikugun Angkatan dari Kekaisaran Jepang. Maka rumah Maeda dianggap aman. Rumah Maeda tersebut kini berubah menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ya. Oke, selanjutnya anak-anak kita masuk ke tokoh yang kedua. Nah, siapa yang tahu tokoh yang Bapak sudah tempelkan ini? Ya, namanya Wikana. Nah, lahir di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 18 Oktober 1914. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia bersama Khairul Saleh, Sukarni, dan pemuda-pemuda lainnya dari Menteng. Mereka menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan setelah kekalahan Jepang dari sekutu pada tahun 1945. Wikana termasuk dalam daftar orang yang menghilang dan diduga meninggal. Nah, dibunuh dalam lembaran hitam tragedi pembantaian di Indonesia, yaitu pasca peristiwa G30S. Pada masa mudanya, ia aktif sebagai Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru. Semasa zaman kolonial, Wikana menjadi pemimpin PKI bahwa tanah di Jawa Barat. Ia juga berkawanan dengan Widarta, tokoh PKI bawah tanah yang bertanggung jawab di wilayah Jakarta. Tak hanya sebagai anggota PKI bawah tanah, Wikana juga tercatat pernah aktif sebagai anggota Partai Indonesia yang didirikan oleh Mr. Sartono pada tahun 1931. Pasca penangkapan Bung Karno pada tahun 1938, ketika Barisan Pemuda Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo didirikan, dia terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Keyakinan yang anti kolonisme mendorong Wikana aktif mengikuti berbagai organisasi yang aktif membela tentara Jepang secara frontal. Kurang dari setahun setelah peristiwa G30S, dia ditangkap, sempat bermalam di Kodam Jaya namun dipulangkan kembali. Tak berapa lama kemudian, segerombolan tentara tak dikenal datang ke rumahnya di Jalan Dempo No 7A Mataraman, Jakarta Timur. Mereka membawa Wikana dan sempat hari ini pemuda garang ini yang sempat membuat Bung Karno naik pitam itu tak pernah kembali pulang. Dia hilang tak tentu rimbanya. Oke anak-anak, yang ketiga di sini Bapak ada foto ketiga dari tokoh yang berperan dan yang sangat mempengaruhi dari proklamasi kemerdekaan. Ada yang tahu siapa nama tokohnya? Di sini namanya Latif Hendra Niningrat, Brigadir Jenderal TNI Raden Mas Abdul Latif Hendra Niningrat, itu nama lengkapnya. Lahir di Jakarta 15 Februari 1911, meninggal di Jakarta tanggal 14 Maret 1983 pada umur 72 tahun. Merupakan seorang prajurit peta berpangkat Sudanco, Komandan Kompi, dan juga penggerak bendera Sangsangkala merah putih didampingi oleh Syed Sasrono Kwesono, seorang pemuda dari barisan pelopor. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegasan Timur 56, Jakarta Pusat.
Saat menjadi petugas upacara bendera pertama sesudah proklamasi kemerdekaan, Latif Hendraningrat memakai seragam tentara Jepang karena Latif merupakan anggota pasukan pembela tanah air yang kita sebut peta bentukan Jepang. Sebelum masuk peta, Latif Hendraningrat sudah diaktif di pusat latihan pemuda yang juga bentukan Jepang. Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Kemudian ia mendaftar dan diterima. Nah, anak-anak, pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Latif Hendraningrat termasuk golongan muda yang mempelopori terjadinya kemerdekaan Indonesia. Berasal dari siaran radio, kaum muda Indonesia mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda menuntut Soekarno dan Hatta untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menolak karena masih menunggu realisasi janji dari Jepang yang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat. Para pemuda meminta Latif Hendraningrat sebagai salah satu perwira peta tertinggi di Jakarta untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta, dan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada saat itu Latif Hendraningrat menjadi orang peta yang paling bertanggung jawab atas keamanan Jakarta saat itu. Ia menggantikan tugas atasannya, Kasman Singodimingjo. Baik anak-anak, yang terakhir Bapak punya satu tokoh lagi yang tidak kalah seru untuk didengarkan, yaitu di sini ada, siapa yang tahu namanya? Nama tokoh tersebut adalah Khairul Saleh. Gelar Datuk Paduka Rajo, lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat 13 September 1916. Namun meninggal di Jakarta 8 Februari 1967 pada umur 50 tahun. Dia adalah seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Dan dia juga mengketuai MPRS antara tahun 1957 sampai 1966. Ia juga menelurkan ide negara kepulauan dengan batas teritorial 12 mil laut yang disahkan pada tanggal 13 Desember 1957. Atas jasa-jasanya, Khairul Saleh dianugerahi pangkat Jenderal TNI Kehormatan. 3. Pada masa Hindia Belanda, Khairul menjabat sebagai Ketua Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia. Setelah Jepang masuk Indonesia, dia menjadi anggota panitia Sinedan dan anggota Angkatan Muda Indonesia. Kemudian ia berbalik arah menjadi anti-Jepang dan ikut membentuk Barisan Benteng serta menjadi anggota putra pimpinan Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Khairul merupakan salah satu tokoh penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Sukarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng. Ia menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Mereka menuntut agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Nah, Khairul bergabung dengan Persatuan Perjuangan Pimpinan Tan Malaka. Kelompok ini menuntut kemerdekaan 100%.
dan berdiri sebagai pihak oposisi pemerintah. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa tokoh kelompok ini ditangkap termasuk diantaranya Khairul. Tokoh tersebut pada tanggal 6 Juli 1948. Tan Malaka mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner dan menunjuk Khairul Saleh sebagai sekretaris pergerakan setelah kematian Tan Malaka. Khairul bersama Adam Malik dan Sukarni berhimpun di dalam Partai Murba. Pada tahun 1990, pada tahun 1950, Khairul memimpin Laskar Rakyat di Jawa Barat untuk menentang hasil konferensi Meja Bundar KMB. Ia kemudian ditangkap oleh Abdul Haris Nasution dan dibuang di Jerman. Di sana ia kemudian melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum. Baik anak-anak, segitu dari pemaparan Bapak kali ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh guru selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Feby. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang peranan tokoh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Kalian pasti sudah sering mendengar nama Insinyur Soekarno, bukan? Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator dengan sapaan akrabnya Bung Karno. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Blitar, Jawa Timur. Beliau mulai aktif berjuang pada masa pergerakan nasional dengan memimpin Partai Nasional Indonesia atau yang disebut PNI. Pada masa kedudukan Jepang, beliau menjadi salah seorang pemimpin organisasi Putera. Di dalam keanggotaan PPU-PKI, beliau menjadi Ketua Panitia 9, selanjutnya menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti BPU-PKI. Pahlawan selanjutnya, Dr. Handes Muhatta. Kalian udah pada tahu belum beliau ini siapa? Beliau ditetapkan sebagai pahlawan proklamator, panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Beliau dilahirkan di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau berjuang sejak zaman pergerakan nasional dimulai di negeri Belanda. Beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, beliau dikenal dengan julukan Dwi Tunggal bersama Bung Karno. Beliau aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menghadiri rapat PPKI di rumah Laksamana Maida dan mendampingi Bung Karno dalam pembicaraan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Baiklah, tokoh pejuang kemerdekaan selanjutnya yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo merupakan golongan tua pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan pada tanggal 23 Maret pada tahun 1837. Di Karawang, Jawa Barat. Ia aktif dalam perjuangan pergerakan nasional termasuk anggota PPKI, serta terlibat dalam perumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Baiklah anak-anak, sedikit banyaknya kalian sudah mengetahui para pejuang kemerdekaan. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dian. Halo anak-anak, selamat pagi. Masih ceria pastinya. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Raisman dari Wikipedia mengenai peranan tokoh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kalian akan mendengarkan lagi penjelasan dari Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Dian. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai peranan tokoh dan juga bagaimana kita sebagai siswa menghargai dan juga membalas para pahlawan atau para pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya di sini Ibu memiliki salah satu tokoh perjuang kemerdekaan Indonesia. Ini Ibu coba kalian tebak ya. Ya, apakah ada mengenalnya? Mungkin pernah melihat dalam buku paket atau artikel. Ini, ya. Beliau ini adalah Kati Kartodirjo. Kati Kartodirjo jadi adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga terlibat dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah,
Soekarno ini dilahirkan di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1919. Soekarno ini adalah seorang tokoh pemuda dan juga pejuang yang sangat gigih melawan penjajah. Soekarno dikenal sebagai dan juga aktif sebagai anggota organisasi pemuda angkatan baru dan juga gerakan aktif Indonesia Baru yang bertujuan Indonesia Merdeka. Nah, peran Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yaitu adalah salah satunya mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Bapak Ibu Soekarno dan Bapak Soekarno Hatta, di mana sebagai Dr. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi wakil bangsa Indonesia dan juga atas nama bangsa Indonesia, dan selain itu juga beliau juga adalah salah satu termasuk golongan pemuda atau golongan muda yang juga ikut dalam aksi penculikan dari Soekarno dan Bapak Dr. Hatta yang pada saat itu dibawa ke Rengas Dengklok, di mana pada golongan muda ingin membawa golongan tua ke Rengas Dengklok karena ingin menjauhi dari pengaruh-pengaruh para sekutu Jepang. Maka itu golongan muda berinisiatif dengan membawa atau menculik dua ekor proklamator ke Rengas Dengklok untuk menjauhi dari pengaruh-pengaruh para sekutu Jepang dan juga bisa melanjutkan dengan cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bisa merdeka berkat dari perjuangan para pejuang terdahulu ya. Dilihat dari pengorbanan yang mereka berikan baik dari harta, benda, jiwa dan juga nyawa. Nah, sebagai bangsa Indonesia dan juga masyarakat dan juga seorang siswa, kita wajib menghargai dan juga membalas jasa para pahlawan. Nah, Bapak Ibu Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, dijelaskan atau kita bisa artikan bahwa negara atau bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Nah, maka dari itu kita sebagai siswa dan juga masyarakat wajib menghargai dan juga membalas jasa pahlawan dan juga mengimplementasikan teladan dari pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai siswa, kita sering kita jumpai dalam peringatan upacara. Misalkan upacara hari Senin, lalu upacara 17 Agustusan, upacara hari kesatuan Pancasila, lalu hari pahlawan, di mana selalu ada untuk mengheningkan kita, di mana di situ kita sebagai masyarakat mengenang jasa para pahlawan dan juga mendoakan arwah para pejuang tersebut dapat diterima di sisi yang Maha Esa. Nah, maka dari itu kita sebagai siswa harus mengikutinya dengan hikmat ya. Dan juga bisa melakukan berziarah ke makamnya misalnya. Bisa ya anak-anak. Lalu yang kedua, meneladani dan juga mengimplementasikan sikap dari para pahlawan. Contohnya, rela berkorban. Nah, rela berkorban di situ ketika ada seorang teman yang mengalami atau terkena bencana. Nah, kita sebagai siswa atau teman ingin membantunya. Sedikit ada rezeki dan kita membantunya. Itu adalah salah satu sikap dari rela berkorban anak-anak. Lalu misalnya berjiwa besar itu adalah ketika kita berani meminta maaf dan juga menerima maaf. Ketika teman kita membuat kesalahan, kita harus memberinya maaf atau menerima maafnya. Lalu kita memiliki kesalahan, kita wajib meminta maaf. Itu adalah salah satu sikap kita berjiwa besar. Lalu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air di situ kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mencintai produk Indonesia atau lokal, salah satu kita cinta tanah air. Lalu kita meneruskan sebagai siswa atau generasi perjuangan kemerdekaan Indonesia para pahlawan. Nah, sebagai siswa kita meneruskannya dengan apa? Dengan kita belajar tekun. Kita mengejar cita-cita, itu adalah salah satu bentuk kita melanjuti perjuangan dari para pejuang untuk mencetak generasi pemuda-pemudi yang berprestasi dan juga tercerdas. Seperti itu anak-anak.
Semoga Ibu harap kalian bisa mengimplementasikan sikap atau teladan dari pahlawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang peran dan jasa pejuang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu di sini ada Ibu Fatmawati. Bisa dilihat, ini ada Ibu Fatmawati. Siapa sih itu Ibu Fatmawati? Jadi Ibu Fatmawati ini adalah istri Bung Karno. Ibu Fatmawati dilahirkan di Bengkulu pada tahun 1923. Ia berjasa dalam menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sekaligus merupakan juga tempat untuk membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan ini fotonya Ibu Fatmawati. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sikap menghargai jasa dan peranan tokoh pejuang dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama itu, kita bertanggung jawab sebagai warga negara. Misalnya saja dalam pembelaan negara dan menghormati lambang-lambang negara sebagai simbol pemersatu bangsa, serta ketaatan membayar pajak pada tepat waktunya ya. Selain itu juga ikut mempertahankan hari kemerdekaan yang ada. Terus yang kedua adalah rela berkorban. Gimana sih itu maksudnya rela berkorban? Jadi rela berkorban itu misalnya merelakan sebagian milik pribadi untuk kepentingan umum, misalnya saja dalam pembangunan jalan dan memberikan sumbangan kepada para korban bencana alam. Menanamkan pengertian dalam hati bahwa perjuangan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan merupakan ibadah sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama. Adanya sikap saling menghormati sama manusia, baik sama orang tua, orang yang tidak dikenal, ataupun teman sebaya, dan sikap adil terhadap sesama manusia. Baiklah, sampai sini saja materi dari Ibu yang disampaikan. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.